Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semuanya, pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang perkenalan, jadi mata kuliah Civic Education ini atau pendidikan kewargaan ini diampuh oleh tim pertama, yaitu Dr. Irma Suryani MH. Nomor WA-nya bisa dilihat 082169395001. Ibu kita tinggal di 5 Kaum Batu Sangkar. Yang kedua yaitu Bapak sendiri, yaitu Zul Atril MSY. WA-nya 085263734651. Email zulatril@gmail.com. Web www.ramuramu.com, dan YouTube nama Bapak sendiri yaitu Zul Atril. Alamat Bapak yaitu di Negeri Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Yang berikut silabus. Materi kita pada mata kuliah Civic ini ada 9 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan kewargaan, yang akan membahas nanti tentang analisa konsep dasar pendidikan kewargaan, menyadari pentingnya dasar pendidikan kewargaan, dan seterusnya. Yang kedua, membangun negara berkeadaban, yang akan menjelaskan nanti tentang pengertian negara, tujuan negara, unsur-unsur negara, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu konstitusi dan tata perundang-undangan dalam kehidupan bernegara. Nanti akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi, serta ruang lingkup konstitusi, urgensi konstitusi, dan seterusnya. Yang keempat yaitu identitas nasional dan globalisasi. Nanti membahas tentang hakikat dan dimensi identitas nasional, unsur-unsur pembentukan identitas nasional, dan seterusnya. Yang kelima yaitu konsep demokrasi, teori, dan aksi. Nanti membahas tentang hakikat demokrasi, demokrasi sebagai pandangan dalam tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan seterusnya. Materi kita pada mata kuliah Civic ini ada 9 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan kewargaan. Yang ketujuh yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance. Nanti bicara tentang apa itu good and clean governance, menganalisa pentingnya prinsip-prinsip good and clean governance, dan seterusnya. Kedelapan yaitu konsep HAM, yaitu hak asasi manusia. Nanti akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter dasar dari HAM itu, menjelaskan perkembangan HAM, bentuk-bentuk HAM, dan seterusnya. Yang kesembilan yaitu masyarakat madani atau civil society. Nanti akan membahas tentang konsep masyarakat madani, menghayati nilai-nilai masyarakat madani, dan seterusnya. Silabus ini dapat dilihat di web Bapak tadi, seperti yang Pak tampilkan di awal tadi, yaitu di web www.ramuramu.com. Pak ulangi lagi, www.ramuramu.com. Yang berikut kontrak kuliah. Yang pertama kehadiran, yaitu pertama masuk dan selesai perkuliahan. Kita masuk dan selesai perkuliahan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik masuk ataupun selesai perkuliahan itu sesuai dengan tepat waktu. Artinya
masuk tidak boleh terlambat, dan selesai perkuliahan tidak boleh cepat atau cabut atau keluar terlebih dahulu kan. Jadi kita masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tidak boleh terlambat kecuali diberi dispensasi 5 menit. Contoh, Ananda masuk jam 7.15, diberi dispensasi 5 menit, artinya paling lambat Ananda masuk jam 7.20. Lewat 1 detik dari jam 7.20 tidak boleh masuk. Begitu juga dengan selesai perkuliahan, Ananda boleh keluar dari aplikasi setelah kuliah Bapak tutup. Kalau Ananda keluar duluan, maka Ananda dianggap tidak hadir. Yang berikut itu jumlah pertemuan dan jatah. Jumlah pertemuan kita rencanakan 16 kali pertemuan. Sedangkan jatah itu artinya boleh tidak masuk, yaitu 25% dari total pertemuan. Jadi kita rencanakan 16, berarti 25% dari 16 itu sama dengan 4. Berarti artinya 4 kali boleh tidak masuk. Dan tolong dipergunakan sebaik-baiknya, dan pergunakanlah untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Kalau penting, semuanya penting, tetapi apakah itu mendesak belum tentu kan. Jadi tolong pergunakan jatah itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin jatah itu nanti untuk sakit atau kesakitan, atau mati atau kematian. Jadi jatah itu dipergunakan untuk hal yang penting-penting saja, yang sangat penting itu maksud Bapak ya. Tapi perlu diingat, kalau seandainya pertemuan kita kurang dari 16, contohnya 15 atau 14, berarti jatahnya cuma 3. Nah, itu yang perlu diingat ya. Jadi jatah itu bukan 4. Ada juga dosen yang mengatakan 4, tapi dia yakin pertemuannya itu 16. Tapi kalau kurang dari 16, berarti jatahnya itu cuma 3 ya. Selanjutnya pakaian. Laki-laki pakai baju kemeja, koko, atau baju muslim boleh. Sedangkan celananya celana dasar, tidak boleh Levi's, jeans, sweater dan segala macamnya. Semi juga nggak boleh, kan ada itu yang dikatakan dasar, nggak juga dikatakan jeans, nggak juga, kan ada yang semi-semi itu nggak boleh. Laki-laki tidak boleh berambut panjang, kuku panjang, pakai gelang, kalung dan anting. Ini kalau ada laki-laki yang kayak ini tuh apa namanya ya, siang doni malam dona namanya itu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi perempuan pakai baju kurung, artinya lurus dari atas sampai ke bawah, bukan berlekuk. Nah, kalau berlekuk itu namanya blus ya. Jadi yang baju kurung itu lurus dari atas sampai ke bawah, tidak pakai kopnat ya, kan ada yang kopnat yang dekat apanya itu di bawah ketiak itu kan, itu nggak boleh. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh bertato ya. Kelengkapan, setiap kita kali kuliah kita harus menyediakan Al-Quran. Yang pertama, yang kedua itu wajib ada 1 buah buku tentang pendidikan kewargaan. Jadi nanti kita sebelum kuliah kita baca Quran dulu. 1 orang yang baca, selebihnya mendengar. Penugasan. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah, kalau sudah melakukan tugas ini senang sekali kayaknya nih ya. Tugas kita ada 2. Yang pertama tugas terstruktur, yang kedua tugas tidak terstruktur atau insidentil. Tugas terstruktur. Ini tugas terstruktur itu adalah membuat makalah di kertas double folio dengan cara tulis tangan. Senang sekali kayak ini ya, tulis tangan ya.
Jadi tugasnya ditulis tangan di kertas double folio. Dalam membuat makalah itu ada 8 item yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cover. Cover itu isinya judul makalahnya apa, nama yang membuat, name, dan lain-lain. Yang kedua, kata pengantar. Biasanya isinya tentang puji-pujian dan selawat kepada Nabi ya, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam membuat makalah ini. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi ini biasanya menjelaskan tentang isi dari masing-masing halaman. Pengertiannya halaman berapa, itu biasanya dijelaskan di daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan itu isinya minimal itu latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan lain-lain. Yang kelima, pembahasan. Jadi khusus untuk pembahasan itu isinya minimal 5 halaman full. Jadi di double folio itu 5 halaman full. 5 halaman itu bukan timbal balik ya. Kalau timbal balik namanya 5 lembar. Jadi cukup yang di depannya saja yang diisi, yang di belakangnya dikosongkan ya. Yang berikut, yang 5 halaman ini harus full, tidak boleh kurang 1 baris pun. Kalau kurang 1 baris tidak dapat terima. Jadi double folio itu jumlah barisnya ada 39. Kok Bapak tahu? Nah, Bapak sudah pernah ngitungnya. Jadi dari baris pertama sampai baris 39 itu harus penuh isinya. Tidak boleh ada yang kosong. Yang berikut, sistematika menyesuaikan dengan materi. Jadi ini sistematika itu susunannya ya. Contohnya A, apa pengertian. B-nya kalau kita membahas negara nanti contohnya teori terbentuknya negara dan seterusnya. Buku sumber ya. Buku sumber itu minimal 5 buku. Jadi buku sumber itu 5, boleh dari buku manual ya, buku cat kertas ya, boleh juga dari buku elektronik atau e-book. Yang berikut kita pengutipan. Jadi makalah itu harus dikutip. Kalau pakai buku tentu dikutip. Jadi metode pengutipan kita itu pakai footnote, bukan body note ya. Footnote itu artinya di bawah, yang di bawah sekali. Foot kaki ya, catatan kaki. Jadi kaki itu letaknya di bawah ya. Dalam membuat makalah itu ada 8 item yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cover. Yang ketujuh, daftar kepustakaan. Nah, ini isinya biasanya berisi tentang daftar sumber kutipan. Jadi makalah kita itu sumbernya apa saja, buku, koran, TV, dan lain-lain. Jadi semua sumber itu kita susun. Kita buatkan susunannya, daftarnya disusun sesuai dengan abjadnya. Yang ke-8 itu lampiran. Jadi tiap makalah ini, jadi makalah ini dibuat per orang per minggu satu makalah. Jadi makalah ini 1 orang per minggu. Jadi tadi kan ada 9 bab materi ya. Berarti selama 9 minggu nanti artinya membuat makalah tiap minggu. 1 per minggu ya. Jadi lampiran masing-masing makalah ya, yaitu yang pertama 2 koran. Nah, koran ini boleh koran cetak, boleh juga koran elektronik ya.
Yang kedua TV. Nah, kalau koran tadi itu di clipping ya, di gunting. Tapi kalau dia koran elektronik di print dulu baru akan ditempel nanti di belakangnya. Yang berikut TV. TV ini bagaimana caranya? TV ini ditonton TV-nya, dicatat isi pentingnya, isi yang penting-pentingnya ya. Jadi dari TV ini minimal memuat 4 item dari TV ini. Yang pertama itu nama stasiun TV-nya, contohnya TV One, Metro TV, dan segala macam. Yang kedua memuat tentang nama programnya, apakah itu Mata Najwa, ILC, dan segala macam. Yang ketiga yaitu hari, tanggal, dan pukul berapa siaran itu ditayangkan. Yang keempat baru tema. Setelah itu 4 item itu baru dicatat apanya poin-poin penting terhadap apa yang disampaikan oleh TV itu. Jadi TV ini bisa kita nonton, kalau nggak bisa langsung kita bisa nonton di video-video resminya. Kan ada tuh masing-masing televisi itu kan ada video-video resminya kan. Yang berikut lampiran itu 2 artikel. Jadi artikel itu bisa berita-berita online ya, atau dari jurnal-jurnal juga boleh. Yang jelas kalau kita ambil lampiran itu dari koran, TV, artikel, semuanya itu wajib terverifikasi oleh Dewan Pers ya. Semua berita informasi itu harus terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kalau ada sumber artikelnya nanti yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, berarti itu tidak diterima. Contohnya biasanya yang pakai blogspot itu biasanya tuh belum terverifikasi, itu masih pribadi itu. Yang terverifikasi itu biasanya itu yang sudah badan usaha lah, yang sudah PT dan segala macamnya ya. Tapi kalau biasanya yang blogspot itu kan ada anak SMP yang buatnya kan. Jadi artikelnya itu atau TV koran itu semuanya itu harus terverifikasi oleh Dewan Pers ya. Untuk melihat apakah terverifikasi atau tidak tuh nanti silakan lihat di webnya yaitu www.dewanpers.or.id. Yang berikut tugas tidak terstruktur atau insidentil. Ini biasanya nanti tergantung tergantung situasi. Dan khusus untuk pertemuan kedua, tugas tidak terstruktur ini atau insidentil itu kita membahas tentang apakah Presiden Joko Widodo sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Jadi ulangi lagi, apakah Presiden Joko Widodo sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ini untuk minggu depan. Caranya nanti silahkan cari 5 artikel. Setelah itu artikel itu dibaca, dipahami, dan dihafal intisarinya, poin-poin pentingnya. Jadi artikel ini dibaca, dipahami, dan dihafal poin-poin pentingnya. Jadi berarti minggu depan itu tugasnya ada 2. Yang pertama tugas terstruktur yaitu membuat makalah. Jadi makalah kita mulai dari bab 2. Materi yang kedua yaitu membangun negara berkeadaban. Minggu depannya lagi bab 3, bab 4, terakhirnya baru bab 1. Ya.
Jadi untuk minggu depan itu tugasnya ada dua. Yang pertama, tugas terstruktur membuat makalah. Yang kedua, tugas tidak terstruktur atau insidentil seperti yang Pak katakan tadi itu, yaitu mencari 5 buah artikel tentang apakah Presiden Joko Widodo sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Yang berikut penilaian. Jadi penilaian kita ada dua. Yang pertama akhlak, yang kedua kognitif. Nah, biasanya kalau di SMA itu ada 3 biasanya ya. Ada afektif, ada psikomotor, ada kognitif. Jadi kalau Bapak jadikan dua saja, yaitu akhlak dan kognitif. Akhlak ini ya tentang tingkah laku kita, kesopanan kita, segala macamnya. Sedangkan untuk kognitif yaitu keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi pas jumlahnya 100 ya. Yang terakhir, hasil yang ingin dicapai dari perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini perlu Pak ingatkan bagi Bapak dan Ibu ya, tidak ada artinya kalau seandainya kognitif Anda itu bagus tetapi akhlaknya tidak bagus. Artinya cara bicaranya yang tidak sopan, apalagi ekspresi segala macamnya tidak jujur segala macam. Maka kalau seperti ini akhlaknya kurang tapi kognitifnya bagus, nah ini bagi Bapak dan Ibu ini nilainya rendah nih. Nilainya rendah. Tapi kalau seandainya akhlaknya baik, jujur, rajin, disiplin, patuh, sopan, dan lain-lain, sedangkan kognitifnya mungkin biasa-biasa saja, ini nilainya bisa dibantu tinggi ya, bisa bagus nilainya. Jadi yang penting, yang ingin sekali dicapai dari kuliah ini adalah bagaimana akhlak. Nah, jadi akhlak ini yang kalau kita ibarat agama Islam ya, kalau nanti di hisab itu kan yang pertama dihisab itu kan sholat ya. Kalau sholatnya bagus, berarti yang lain-lainnya juga diperhitungkan. Tetapi kalau sholatnya tidak bagus, maka yang lain-lain tidak diperhitungkan. Jadi dalam penilaian Bapak juga sama tuh. Kalau akhlaknya bagus, yang lain-lain baru dihitung juga kan. Tapi kalau akhlaknya tidak bagus, maka yang lain itu mungkin tidak dihitung lagi ya. Nah, itu yang perlu diingat sekali. Yang berikut, yang hasil yang ingin capai dari perkuliahan ini adalah cara berpikir. Jadi kalau kita mahasiswa itu cara berpikirnya itu harus apa ya, ilmiah. Di antara ciri-ciri orang berpikir ilmiah itu kritis, logis, sistematis, komprehensif, dan lain-lain. Apa tuh kritis? Kritis itu ada dua maknanya setidak-tidaknya. Yang pertama itu kritis itu orang yang nyawanya sudah sakaratul maut ya, dibawa sama ambulan kan. Nah, itu kritis. Yang kedua, makna kritis itu adalah orang yang tidak lekas percaya terhadap sebuah informasi. Jadi kalau ada orang menyampaikan informasi, dia tidak langsung percaya, dia apakan dulu, dia nilai dulu. Nah, jadi kalau orang ciri-ciri orang ilmiah itu dia tidak langsung percaya terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua logis, apa tuh logis ya, masuk akal lah ya. Nah, kalau ada informasi masuk akal nggak informasi itu? Oi, kemari yang tuh ada gajah bataluan. Nah, itu kan logis nggak atau gimana nak? Jadi perlu kita nilai ya. Nah, yang berikut sistematis itu berurutan ya. Jadi kalau A lanjutnya B.
Kalau satu kelanjutannya dua, begitu ya. Yang komprehensif itu melihat dari semua sisi ya. Pokoknya menyeluruh lah. Nah, itu secara sederhana ya. Dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, hasil yang ingin dicapai dari pedulian ini adalah cara bersikap. Ini yang susah sekarang ini ya. Tenggang rasa, harga menghargai, peduli kepada orang lain. Kadang-kadang ya itulah, sekarang ini kan eh, kita bisa melihat ya, orang yang butuh bantuan dan tidak butuh bantuan itu kan kita bisa nilai. Kadang-kadang ada orang yang butuh bantuan eh, dan sebenarnya kita bisa membantu, tapi kadang-kadang karena rasa kita itu sudah mulai tumpul ya, nggak hidup lagi, sudah mati rasa kita itu, jadi akhirnya kita tidak bisa membantu orang. Jadi ini yang sangat penting nih. Jadi dan bantuan itu tidak mesti melulu dengan harta, kadang-kadang kan bisa dengan ide, bisa dengan pemikiran, bisa dengan tenaga kan, bisa dengan mencarikan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi kalau dengan harta, kalau kita punya juga nggak apa-apa, lebih bagus sekali kan. Kalau memang mereka butuh bantuan harta. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kalau dari segi harta dia kecukupan, tapi kadang dia punya masalah, dia butuh bantuan tentang jalan keluar dari masalahnya kan. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita harus lihat kawan, apalagi kawan-kawan kita ya, kalau ekspresinya sudah mulai kita tanyakan ada apa segala macam seperti itu kan. Jadi inilah hasil yang ingin dicapai dari perkuliahan ini. Jadi akhlaknya bagus, cara berpikirnya ilmiah, dan jiwanya terasah. Gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kuliah pertama ini. Selanjutnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.